Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, hidayah terutama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan insyaallah sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, kita akan mengkaji beberapa hal yang insyaallah berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kajian kita pada pagi yang berbahagia ini para jemaah adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini karya Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab ini disyarah oleh seorang ulama besar dari Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan ulama besar pada abad ke-19 dengan nama Muraqi Ubudiyah. Kitab ini para jamaah dibagi dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama tentang ketaatan kepada Allah, dan bahagian yang kedua tentang maksiat kepada Allah. Nah, pada pagi ini kami tidak akan membaca bahagian yang pertama, ketaatan kepada Allah, tapi kami akan membaca bahagian yang kedua, yaitu tentang maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam anna lid-din syatraini, ahaduhuma tarkul manahi wa akhar fi'lut ta'ah." Ketahuilah bahwa agama memiliki dua bahagian. Salah satunya yaitu meninggalkan larangan-larangan, dan yang lain mengerjakan ketaatan-ketaatan. Artinya para jemaah, kita sebagai pemeluk agama pasti dihadapkan oleh dua keadaan tersebut. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, juga ada larangan-larangan. Inilah agama. Yang ini semua diatur oleh Allah Ta'ala yang namanya syariat Islam. Nah, wa tarkul manahi huwa asyaddu fa inna ta'ata yaqduru 'alaiha kullu ahad wa tarkus syahawah la yaqduru 'alaihi illa siddiqun. Meninggalkan larangan-larangan ini lebih sukar para jemaah, sedangkan mengerjakan taat semua orang bisa melakukan. Nah, kalau mengerjakan taat semua bisa, sampai anak-anak bisa berbuat taat. Contoh ibadah puasa yang kita lakukan. Kadang anak-anak kita yang masih TK kita suruh puasa bisa atau sanggup berpuasa. Artinya mudah untuk melakukan taat. Tapi yang sangat sukar, yang sangat payah adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga kita pun orang yang sudah melakukan taat, kadang juga masih melakukan larangan-larangan dari Allah. Nah, kecuali as-siddiqun. Imam Al-Ghazali mengatakan kecuali, artinya orang-orang yang tidak lagi merasa berat meninggalkan larangan Allah,
adalah orang-orang yang disebut dengan siddiqun. Nah, siapa siddiqun ini? Siddiqun ini adalah orang-orang yang telah mampu membersihkan jiwa mereka. Bisa dengan melakukan penelitian, penadaran kalau dalam bahasa Arab, perhatian kepada dalil-dalil, kepada ayat-ayat Allah, yang dengan itu dia membersihkan jiwanya, artinya dia memahami, atau juga bisa dia melakukan pembersihan hatinya, melakukan riyadhah sehingga dia mencapai derajat irfan. Nah, inilah yang disebut orang siddiqun. Orang-orang inilah yang tidak lagi merasa sukar, merasa susah, merasa berat untuk meninggalkan larangan Allah. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawa. Karena demikian, karena sukarnya meninggalkan maksiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir, kata Rasulullah, orang yang berhijrah, man hajara su'a, adalah orang yang meninggalkan keburukan. Di makna hajara, taraka, orang yang meninggalkan keburukan. Jadi itulah sebenarnya, kata Rasulullah, orang yang berhijrah. Siapapun yang telah mampu meninggalkan kebiasaan buruk yang dia lakukan, maka dia telah berhijrah. Jadi tidak mesti hijrah ini pindah tempat, tapi juga pindah dari satu keadaan, yaitu keadaan tidak baik, kepada keadaan baik. Pindah dari maksiat kepada taat. Ini yang disebut dengan hijrah, kata Rasulullah. Sedangkan mujahid, orang-orang yang berjihad, kata Rasulullah, adalah man jahada hawa, orang yang bersungguh-sungguh memerangi hawa, yaitu keinginan-keinginan daripada nafsunya. Arti memerangi keinginan nafsu, orang tersebut menundukkan nafsu tidak baiknya untuk melakukan taat. Dia memaksa nafsu yang tidak baik itu untuk melakukan taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Maka karena berdasarkan dalil hadis Rasulullah ini, para jemaah, para ulama mengatakan wajihaduha aslu kulli jihadin. Jihad melawan hawa nafsu adalah dasar dari semua jihad. Kenapa? Fa innahu law lam yujahidha lam yumkinhu jihadul adu. Karena seseorang apabila tidak berjihad melawan nafsunya, maka tidak mungkin dia mau atau bisa berjihad melawan musuhnya yang lain. Nah, jadi monyo nafsu hana tatundukkan, yang tidak mungkin kita bisa berjihad untuk melakukan hal yang lain atau melawan musuh yang lain, tidak mungkin. Nah, maka berjihad melawan hawa nafsu adalah dasar dari semua jihad. Dan itulah atau inilah para jamaah yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Berpuasa adalah berjihad melawan hawa nafsu. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wahya ni'matum minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillah ala maksiatin
ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istauda'akallahu ta'ala ghayatu tughyan. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya engkau hanya saja bermaksiat kepada Allah dengan anggota-anggota tubuhmu. Jadi kita melakukan maksiat pasti menggunakan anggota tubuh para jemaah. Wahya nikmatum minallah alaika. Padahal anggota tubuh yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah sehari-hari adalah nikmat yang diberikan Allah untuk kita. Wa amanatun ladaika, dan amanah yang Allah titipkan padamu. Nyo yang harus benar-benar tanya pahami para jemaah. Dengan apa kita bermaksiat sehari-hari? Dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Nikmat yang Allah berikan. Anggota tubuh itu apa? Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita menggunakan anggota tubuh kita, nikmat Allah, untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala adalah merupakan ghayatul kufran, puncak kekufuran. Seseorang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah adalah orang yang telah melakukan puncak kekufuran. Arti puncak kekufuran di sini apa? Juhudu bi ni'mati wa huwa diddul syukur. Yaitu ingkar dengan nikmat. Lawan daripada syukur. Yang seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi malah kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Maka disebut dengan ghayatul kufran. Puncak kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatin, sedangkan khianat kita terhadap amanah. Tadi anggota tubuh selain nikmat juga amanah titipan Allah kepada kita. Lantas kita khianati titipan tersebut yang Allah titip amanah tersebut kepada kita, maka itu adalah ghayatul tughyan, merupakan puncak daripada kemaksiatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi menyalahi amanah yang telah Allah berikan adalah puncak daripada kemaksiatan kita kepada Allah Ta'ala. Maka para jamaah, fa'a'da'uka ri'ayaka. Maka anggota-anggota tubuh yang ada pada kita adalah merupakan rakyat-rakyat kita. Ternyata kita pemimpin para jemaah. Semua kita punya rakyat. Mana? Anggota tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Fandur, maka coba perhatikan. Kaifa tar'aha. Bagaimana kita memimpin anggota tubuh yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jadi perlu kita meluangkan waktu sedikit kadang-kadang para jamaah untuk merenungi titipan Allah yang telah Allah berikan anggota tubuh ini. Bagaimana kita memimpin? Apakah sudah benar? Jadi di saat kita kadang-kadang mengkritisi pemimpin kita, kita juga kadang-kadang harus mengkritisi kepemimpinan kita sendiri terhadap anggota tubuh kita. Nah, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian pasti dimintakan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi kita semua ini pemimpin para jemaah. Paling kurang pemimpin terhadap anggota tubuh kita. Maka setiap pemimpin yakinlah pasti akan dipersoalkan nanti di hari kiamat terhadap kepemimpinannya terhadap rakyatnya, yaitu anggota tubuh. Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani selanjutnya,
War-rijalu ra'in fi ahlih. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Kita orang laki-laki, bapak dalam keluarga, lah pemimpin terhadap keluarga. Maka kita temukan dalam Al-Quran ayat Allah yang menitipkan keluarga kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya Allah titipkan keselamatan keluarga dan diri kita pada kita. Maka kita punya tugas untuk memimpin mereka, yaitu membawa mereka selamat dari api neraka. Sebagaimana misalnya kepala negara kita angkat sebagai pemimpin, kita pilih sebagai pemimpin yang bertugas menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Kita juga telah diangkat oleh Allah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di keluarga masing-masing yang bertugas untuk mensejahterakan anggota keluarga daripada api neraka. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ternyata bukan cuma bapak-bapak pemimpin dalam keluarganya, tapi para istri, zaujah, istri juga pemimpin di dalam rumah suaminya. Artinya seorang istri punya kewajiban untuk menjaga stabilitas di dalam rumah tangga. Dan pasti karena dia pemimpin dalam rumah istrinya, mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi istri juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Khadim, pelayan adalah ra'in, pemimpin terhadap harta sayyidnya. Kalau sekarang bisa kita maknakan para jamaah kita, para pekerja adalah merupakan pemimpin terhadap harta pemilik pekerjaan, orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Maka kita harus memimpin dengan baik. Karena kita juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah nanti terhadap kepemimpinan kita. Jadi tidak akan ada yang terlepas daripada pertanyaan-pertanyaan terhadap kepemimpinannya nanti. Berkaitan dengan anggota tubuh tadi, di dalam Al-Quran diantaranya Allah mengatakan bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati sanubari, kullu ulaika, semua itu kata Allah, kana anhu mas'ulah, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu alaika fi irsatil qiyamah bilisani talqin dalqin tafdahuka bihi ala ru'usil khalaik. Ketahuilah bahwa anggota-anggota tubuhmu yang tadi yang merupakan nikmat dan titipan Allah, satashhadu alaika, mereka akan bersaksi untukmu nanti fi irsatil qiyamah, di tempat-tempat ramai pada hari kiamat, bilisanin talqin dalqin, dengan bahasa yang fasih dan jelas. Tafdahuka bihi ala ru'usil khalaik, yang dapat membuat engkau malu di khalayak ramai. Jadi ingat para jamaah, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap kita pada hari kiamat. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala,
Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari akan bersyahadah, akan bersaksi terhadap mereka itu, kata Allah. Lidah-lidah mereka itu, tangan-tangan mereka itu, kaki-kaki mereka itu terhadap apapun yang pernah mereka lakukan. Nah, jadi hati-hati, nanti tidak ada lagi kebohongan di hari kiamat. Lidah tidak akan lagi berbohong, kaki tangan tidak akan lagi berbohong. Pasti akan diungkapkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, ingat. Tangan melakukan maksiat, tangan yang akan menyaksikan, yang akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Mulut yang melakukan maksiat, mulut itu pula nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Kaki yang melakukan maksiat, kaki itu juga yang akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang penting kita ingat. Wa qala Allah Ta'ala, dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka itu. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka itulah yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, sedangkan kaki mereka akan menjadi saksi, akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apapun yang pernah mereka usahakan. Oleh karena itu, fakhfad ya miskin jami'a bananika minal ma'asi, khususan a'dha'ika sab'ah. Oleh karena itu, jagalah, peliharalah seluruh badanmu, khusus daripada bermaksiat kepada Allah, terlebih-lebih anggota-anggotamu yang 7. Mana anggota yang 7? Anggota yang 7 yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Kenapa anggota yang 7 ini yang harus lebih diperhatikan, lebih dijaga? Karena inilah anggota-anggota yang berpotensi besar melakukan maksiat kepada Allah. Tahukah para jamaah kenapa Allah menciptakan neraka 7 pintunya? Pintu neraka ada 7 para jamaah. Atau neraka itu dibagi oleh Allah kepada 7 bahagian. Kenapa? Nah, dikarenakan ternyata ada 7 anggota manusia yang biasa melakukan dosa. Maka Allah ciptakan balasan 7 pintu neraka. 7 pintu neraka. Maka anggota mana yang lebih dominan melakukan dosa daripada manusia, ke pintu neraka tersebutlah dia akan dimasukkan. Jadi setiap orang itu punya juz'um maksum, punya balasan yang tertentu nanti hari kiamat sesuai dengan dominan dosa yang dia lakukan. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Setiap pintu punya balasan-balasan yang tertentu. Artinya tidak akan bercampur balasan nanti hari kiamat. Pasti balasan di hari kiamat sesuai dengan kesalahan yang paling dominan dilakukan oleh manusia. Tidak akan bercampur. Neraka itu apa saja? 7 pintu neraka itu punya nama yang berbeda-beda para jemaah. Ada pintu yang bernama Jahannam. Ada pintu yang bernama Ladha, neraka Ladha. Ada neraka yang bernama Hutamah, neraka Hutamah. Ada neraka yang bernama Sa'ir.
Ada neraka yang bernama sakar. Ada neraka yang bernama jahim. Ada neraka yang bernama hawiyah. Para jemaah. Sesuai dengan kesalahan, kesanalah kita akan masuk nanti pada hari kiamat. Lantas kenapa surga 8 Allah ciptakan? Nah, Allah ciptakan surga 8 karena di dalam berbuat taat, manusia juga melakukan dengan 7 anggota tadi. Tetapi dalam ketaatan ada iktibar niat, ada pengaruh niat. Dan niat itu dengan hati. Maka ditambah 1 anggota lagi. Maka Allah ciptakanlah surga dengan 8 pintu atau 8 tingkatan. Inilah kenapa beda jumlah surga dan jumlah neraka. Rupanya neraka karena manusia melakukan dosa dengan 7 anggota, sedangkan taat manusia melakukan taat dengan 8 anggota. Maka beda jumlah pintu surga dan pintu neraka. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihadhil a'dha'i sab'ah. Dan tidak akan tertentu, artinya tidak akan dimasukkan ke dalam pintu-pintu tersebut, ke dalam pintu-pintu neraka, kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan 7 anggota tadi. Tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang bermaksiat dengan mata, atau bermaksiat dengan telinga, atau bermaksiat dengan lidah, atau bermaksiat dengan perut, atau bermaksiat dengan kemaluan, atau bermaksiat dengan tangan, atau juga bermaksiat dengan kaki. Orang-orang itulah para jamaah nanti yang akan masuk ke dalam neraka. UTM udah malam.